Di dalam kehidupan kekristenan itu ternyata ada pola-pola yang kamu tidak akan lepas dari pola itu. Karena pola itu polanya Tuhan. Jadi bukan pola manusia, tapi pola Tuhan. Jadi kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dari Alkitab ini, dari tokoh-tokoh Alkitab. Dari tokoh-tokoh itu kamu dapat belajar dan kamu dapat memetik hasil-hasil usaha mereka sehingga kamu dapat menempatkan diri yang cocok buat kamu tuh yang mana. Karena ternyata di surga sekalipun, di dunia sekalipun, itu terbagi menjadi 7 kelompok. Yaitu 7 sidang Jumat Allah. Di dalam Wahyu. Nah, itu kamu perhatikan. 7 sidang Jumat Allah di Wahyu. Sekarang ini masih ada enggak? Tidak ada. Jadi 7 jemaat itu yang dikatakan oleh Tuhan itu udah tidak ada di dunia. Tapi maksudnya itu nanti di surga. Itu kelompoknya itu di situ. Jadi ada yang yang sidang Jumat permulaan itu Efesus, terus yang paling orang seneng Laodikia, merintah bersama Tuhan. Ya dah? Itu paling diarepe. Tapi kita itu gak usah punya kepingin. Sebab watake Tuhan itu aneh. Tek kamu kepingin, dia ndak kepingin. Tek kamu ndak kepingin, dia kepingin. Nah, masalahnya itu yang repot, kamu ndak bisa nipu Tuhan. Pura-pura kepingin. Tek manusia bisa, tek Tuhan ndak bisa ditipu. Kamu mau pura-pura, ndak bisa. Kamu sedang mikir, sudah ketahuan. Makanya Tuhan selalu ngomong, aku lihat hati, bukan lihat apa yang kelihatan. Karena di surga nanti itu dalam dunia apa? Di surga nanti kita. Bukan tanyaan saya sekarang. Nanti kita itu hidup di surga itu di dunia apa? Roh atau daging? Lah, perlunya apa? Daging baru. Kita nanti itu diubah sama Tuhan enggak? Jadi daging baru. Lah buat apa? Kalau nanti di surga kita hidup dalam dunia roh tok. Nah, kamu harus tahu kita itu nanti tidak kembali ke surga. Sementara ini, kalau kamu mati sekarang, sementara di Firdaus. Firdaus itu sekarang tingkat 3-nya surga. Jadi jangan kamu kira kalau di Firdaus itu di surga. Sebetulnya yang dimaksudkan surga itu tempat tahta Bapa. Jadi tinggalnya itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu nanti di surga. Jadi kalau nanti dunia ini dimusnahkan, nanti Tuhan bikin dunia baru enggak? Nah, dunia baru nanti itu dibikin dari apa? Dari Firdaus. Jadi Tuhan makanya dikatakan firman Tuhan dan Tuhan tidak pernah gagal. Karena pada waktu dia bikin Firdaus buat manusia, terus dirusak sama setan, ya dah? Nah, setelah dirusak sama setan dan manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Firdaus. Keluar. Nah, jadi kita tinggal di
dunia sekarang tanpa Firdaus. Karena pada waktu manusia diusir, di Firdaus itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan, yang pengetahuannya sudah dimakan, tapi manusia tidak boleh memakan buah pohon kehidupan. Karena kalau makan, tidak bisa mati. Makanya setelah diusir, dunia Firdausnya itu dibawa Tuhan. Potong sama Tuhan. Sama tanah-tanahnya. Jadi jangan dikira kalau Firdaus sekarang yang di tingkat 3-nya surga itu tidak ada tanah dunia. Ada, itu tanah dunia. Dan di situ ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tetap ada. Makanya kita nanti kalau pulang ke Firdaus, kita diberi makan buah kehidupan. Sehingga kita tidak bakal bisa mati. Nah, nanti dunia ini dihancurkan, lalu Firdaus itu sama Tuhan diturunkan lagi. Di dalam ruang angkasa, dibesarin, dibikin dunia baru. Nah, itu nanti kita tinggal di situ. Nah, lalu surga tetap di sana apa enggak? Tetap. Surga tempat tahtanya Bapa. Nah, nanti di Firdaus itu Tuhan Yesusnya yang turun naik, tapi Tuhan tinggal di kita. Jadi nanti tahtanya Yesus itu ada di Firdaus baru, tahta Bapa tetap di surga. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Saya diceritani Tuhan. Nah, jadi nanti itu naik turun Tuhan ke surga, ke Firdaus. Sebab di dalam dunia nanti itu tidak ada jarak. Artinya dalam seberapa detik itu bisa ada di sini, bisa ada di surga, bisa ada di tempat lain gitu. Itu luar biasa. Tidak bisa kita ngerti kalau kita tidak ngalami, ya. Tapi saya dapat anugerah boleh ngalami. Karena pada waktu satu saat saya dibawa ke surga, karena gara-gara gini sebetulnya. Saya dibawa ke surga itu yang beberapa kali itu yang lihat surga, lihat tahta istananya Tuhan itu gara-gara gini. Istri saya itu dengar kesaksian orang, lalu istri saya itu bilang, aku kok enggak ditunjukin rumahku sendiri ya, aku nanti itu di mana? Nah, aku bilang gini, kamu sembahyang, minta sama Tuhan, lihat rumahmu sudah jadi apa belum? Nah, sembahyang. Langsung siang sembahyang, malamnya dibawa Tuhan ke Firdaus, lihat rumahnya. Dia bilang, puji Tuhan, rumahku bagus, kebunku bagus, besar lagi. Tapi aku rumahku kecil, aku memang tidak seneng rumah gede, dia bilang. Karena apa? Ngerawate repot. Tapi dia seneng taman, bunga-bunga gitu. Dan dia punya. Nah, pada waktu itu dia lihat gitu. Tapi dia ini orangnya kan tidak bisa sendiri. Dia bilang, tapi Tuhan kok sepi. Pikir dia bilang sepi. Demikian dia bilang sepi. Dia nengok, loh kono tetangga. Jadi loh kok tetangga ini muncul dari mana? Tadi tidak lihat. Tadi belum lihat. Tapi karena dia merasa kesepian, tetangganya dibuka oleh Tuhan, lihat. Oh ternyata tidak sendiri, ya rame juga. Jadi di sana itu enak, luar biasa. Nanti seperti di dunia, tapi lebih enak berapa ribu kali. Dan tidak bisa berbuat dosa. Jadi tidak bakal dibuang lagi.
Nah, hal itu juga saya alami, saya tanya Tuhan. Jadi saya belajar Alkitab itu semuanya langsung dari Tuhan dan enaknya itu bagi saya itu dapat anugerah alami gitu loh. Jadi saya bawa sana. Nah, yang pertama itu perkara berbuat dosa. Pada aku bilang gini, loh Tuhan, kok engkau bilang kita tidak bisa berbuat dosa? Iya. Nah, terus aku bilang gini, setan itu kan dulunya di surga sih Tuhan, iblis. Aku bisa berbuat dosa, mau buang. Lah ya itu, lah ya itu piye ya? Bagaimana? Lah ya itu, gara-gara setan jatuh, maka aku memberi jalan. Sekarang kuasaku di dalam surga itu dibesarin sehingga orang tidak bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri, tapi harus menurut kehendakku. Jadi tidak bakal bisa berbuat dosa. Nah, hal itu saya alami karena apa? Karena gini, waktu itu saya di gereja, sedang di gereja ini. Saya umur 17. Pendetanya khotbah gini. Kalau saudara percaya Yesus, bagianmu surga. Langsung aku tuh ngomong. Pendeta itu nanti habis gereja tak tanyain. Apa dia sudah lihat surga? Kok dia berani janji-janji? Kalau dia belum pernah ke surga, kenapa dia berani janjiin? Aku ngomong situ, langsung Tuhan itu datang. Anak nakal. Itu. Aku tak pikir siapa sih ngomong. Aku ngomong dalam hati. Orang lain dengar, saya lihat kanan kiri tidak ada sih ngomong. Ngomong lagi Tuhan, anak nakal. Oh aku tahu ini Tuhan. Loh, aku kan cuma mau tanya. Pendeta itu nanti tak tanyain. Kok iso aku nakal piye? Itu nakal namanya. Wis orang nakal tok itu kurang ajar. Karena kamu tidak percaya. Ya. Aku sudah bilang ya. Langsung dia bilang, ayo ikut. Kemana? Katanya mau lihat surga. Loh, aku udah ngomong kalau kepengen lihat surga. Aku cuma mau tanya, Pak Pendeta, apa kamu tuh sudah pernah lihat surga? Tapi di hadapan Tuhan bilang, katanya kamu mau kepengen lihat surga. Ngerti? Saya nangkap. Itu pandangan Tuhan itu lain. Langsung saya itu dicomot, keluar. Langsung saya bilang, loh, aku ini mau bawa kemana? Itu tubuhku dari situ tuh. Aku mati. Mataku ini melotot gini. Loh, aku ini mati Tuhan. Nggak. Loh lah tubuhku ketinggalan di situ nanti kalau disenggol orang kan. Dinding aku ini. Nggak, tidak ada orang berani nyenggol kamu. Bawa. Jadi itu namanya sebetulnya gitu tuh mati ya. Loh, sebetulnya mati apa hidup? Mati itu orang roh. Dan aku tahu tidak ada roh, tidak ada roh dan jiwa. Jadi aku duduk di situ itu tidak ada pikirannya, tidak ada cuma tinggal tubuh. Bawa. Tahu-tahu sudah di Firdaus. Wah enak. Enak. Oh ini Tuhan, suasananya itu luar biasa. Damai sejahteranya tidak ada di dunia. Aku bilang, wah ini. Tuhan bilang, sama enggak? Yang aku katakan di dalam Alkitab. Damai sejahtera yang aku beri tidak seperti yang kamu dunia beri. Betul, cocok aku bilang gitu. Meskipun ngalami kayak gitu, meskipun sudah di surga, tapi pikiran kita di dunia tetap jalan. Karena Alkitab berkata, apa yang ada kamu ikat di dunia, terikat di surga. Di sana itu kamu tahu, mata saya masih gini. Orang lain tidak tahu. Tuhan di sebelah saya bilang, di sini kamu tidak bisa berbuat dosa. Aku tanya, dosa apa?
Karena mau nyembunyiin. Terus Tuhan tanya aneh bilang apa? Kamu cari siapa? Langsung ketahuan. Karena saya gini-gini itu, saya teringat di dunia, malaikat itu cantik-cantik. Jadi saya sampai ke sana, cari malaikat cantik. Karena mata keranjang. Jadi saya gini. Tuhan bilang, di sini tidak bisa berbuat dosa. Loh, lah setan tidak ada surga. Lah ya itu Tuhan bilang. Dulu manusia setan roh-roh itu dikasih sekehendaknya. Seperti di dunia. Jadi Adam dan Hawa diciptakan itu seperti pada waktu aku menciptakan alam semesta dan iblis dan semuanya. Aku berikan wewenang untuk menetapkan langkahnya sendiri. Tapi ternyata setan berbuat dosa, melanggar apa yang aku perintahkan, aku buang. Nah, tapi setelah itu aku besarkan kuasaku sehingga yang bisa masuk surga tidak bisa berbuat dosa lagi. Loh, nah terus nanti watak yang perangai yang masih kayak gini bagaimana Tuhan? Nanti diobati dulu, diproses dulu sampai hilang, baru boleh masuk surga. Jadi orang-orang yang mati, anak-anak Tuhan yang mati itu, yang wataknya masih jelek-jelek itu, tidak bisa langsung masuk surga. Tidak bisa. Kenapa? Harus diproses, dimurnikan dulu. Nah, peristiwanya bagaimana? Ya, karena saya ngalami, jadi saya tahu. Bapakku itu mata duitan, watai. Nah, dia punya rumah di Jepara, dijual tidak pernah bisa. Dan dia pada waktu sebelum meninggal dia bilang, jangan rumah itu jangan jual. Sampai mati sekalipun tidak bisa dijual. Karena ternyata ikatan bapakku sama rumah itu kuat. Sehingga rumah itu selama 3 tahun tidak bisa dijual. Tidak ada yang mau dan bisa dijual. Tapi setelah 3 tahun, saya itu ketemu papa. Papa nemuin saya. Di dalam dunia roh, dia ngomong gini, sekarang Nang, aku sudah tinggal di bait, di rumah Tuhan. Aku sudah dilepas dari semua ikatan dunia. Oh, jadi rumah itu bisa dijual? Bisa. Setelah saya dapat tahu gitu, saya ngomong sama adik saya, udah rumah ini sekarang kau tawarkan. Segera laku. Dalam waktu 3 hari laku. Aku terus tanya, loh Tuhan, berarti bapakku itu dulu mati tidak langsung masuk surga. Kenapa? Terikat dengan rumahnya di dunia. Mata duitan namanya. Wah, tidak bisa hilang dong Tuhan. Kalau tidak diobati dengan daun pohon kehidupan, tidak bisa. Jadi ternyata tidak ada orang bisa masuk surga. Hanya anugerah yang bisa. Karena engkau percaya Yesus, Yesus yang mengampuni dan membersihkan, kita bisa. Sehingga pada waktu itu saya cari, Tuhan bilang, tidak bisa berbuat dosa. Kenapa Tuhan? Aku cari siapa? Cari malaikat cantik toh kowe. Nah ya. Tidak bisa. Dan kamu harus tahu, malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Jadi kamu harus tahu, malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Jadi apa itu? Jangan pikiran banci, tidak ada. Enggak, dia tidak banci.
Nah itulah yang dikatakan. Jadi Tuhan itu, Adam pun pada waktu pertama kali Tuhan ciptakan, di dalamnya ada sifat laki dan sifat perempuan. Itu di dalam diri Allah Bapa, di dalam diri Yesus, dan di dalam diri Roh Kudus. Tapi sebetulnya tiga itu merupakan bayangan yang luar biasa. Jadi bukan tiga satu tiga, tapi ketiganya itu suatu ekspresi, suatu gambaran. Bapak itu laki-laki, Yesus itu anak, Roh Kudus itu ibunya. Makanya bapak, ibu, sama anak. Itu sebetulnya gambarannya begitu. Tapi kalau saya katakan gambaran gitu, jangan kamu punya pikiran kenyataannya begitu. Ngerti-ngerti? Salah. Sebab di dalam dunia roh itu tidak di dunia daging. Lain. Ya. Nah, pada waktu itu terus saya ditunjukin. Nah, istri saya ditunjukin gitu, saya nangis. Saya nangis gini, Tuhan, istriku mau tunjuki rumah. Aku kok tidak pernah mau tunjuki rumahku. Di mana aku nanti tinggal? Jawabannya Tuhan bilang gini, kamu sih tidak punya rumah. Nangisku 2 kali lipat. Makanya saya baru tahu deh Tuhan tuh suka humor. Tuhan tuh suka bikin humor, tapi Tuhan juga suka gara-gara, bikin gara-gara. Tuhan itu juga kadang-kadang iseng, saenake, sadet-sanyet. Istilah sadet-sanyet itu piye to, Gi? Orang ini bukan orang Jawa, ora ngerti sih. Apa sih? Sadet-sanyet itu gini. Jadi tidak direncanakan, tidak dipikirkan, tiba-tiba dia bertindak begitu. Ngerti? Bisa nangkap? Bisa? Ya syukur. Sing bisa bukan orang sini, orang sing teko daerah itu loh. Sing tell me itu loh. Tapi orang tell me itu baik. Baiknya apa? Tuhan suka. Sukanya apa? Telat mikir. Jadi tidak kebanyakan mikir. Orang sing ndok di kota itu kecepatan mikir. Bukan tell me, jadi apa? Kebablasan. Tuhan tidak suka. Tuhan itu paling tidak suka orang terlambat, orang tak tergesa-gesa. Sebab Tuhan itu timingnya harus pas. Dan ternyata hidup itu selalu membutuhkan timingnya yang pas itu. Itu yang Tuhan suka. Makanya itu kamu harus belajar dengan Tuhan secara detail. Karena apa? Karena waktunya sudah singkat. Kalau Tuhan nunggu mau didik kamu seperti model saya 33 tahun, keburu Tuhan datang sudah sampai. Tapi karena masa ini adalah masa percepatan dan ketepatan dibutuhkan. Karena kalau kamu tepat terus jadi singkat. Waktunya jadi pendek sekali. Kamu bisa sampai kepada target itu. Nah, pada waktu saya nangis, Tuhan jawab gini. Kamu sih tidak punya rumah. Nangis lagi double aku. Aku ini mau pilih, mau panggil. Tapi kenapa tidak mau kasih rumah? Enggak. Kamu enggak, aku tidak mau ngasih kamu rumah. Kenapa? Apa aku? Mengapa engkau tahu aku memang jelek? Ya justru itu. Terus habis itu tuh lalu dia halus sekali sayang ini. Kamu kepingin lihat di mana kamu tinggal. Ngerti tidak? Tadi ngomong kamu ndak punya rumah. Aku nangis karena pikiranku
aku kok disia-sia, ndak dikasih rumah. Setelah itu dia ngomong, kamu kepingin lihat di mana kamu tinggal loh. Ayo, rumah ndak? Hah? Nah, makanya kamu mesti kenal Tuhan. Tuhan itu ngomong, ndak bakal kowe ngerti. Jadi jangan bilang, Tuhan ini ndak ngomong sih. Nah, ngomong ya ndak ngerti. Contohnya, kowe baca firman ya ora bakal ngerti, betul lah? Ah ya, ndak usah. Yang penting itu Tuhan seneng, wes peduli amat. Jadi aku bilang, iya, aku kepengen lihat mau aku tinggal di mana. Yuk, langsung dibawa aku. Wah, terbang langsung ke surga. Wah, lihat surga itu saya sampai terheran-heran. Ternyata surga kok besar kayak gini sih Tuhan. Oh, ini yang kamu lihat tuh hanya sepandang pandanganmu. Masih lebih gede beberapa ratus kali. Terus saya lihat satu istana bagus sekali. Lebih bagus daripada yang lain-lain. Putih, bercahaya, berkilauan. Saya bilang, lah, itu Tuhan. Itu, apa itu? Rumahnya siapa itu? Kok bagus kayak gitu? Tuhan bilang, itu istanaku. Di mana aku tinggal. Waduh, lawang istana kok gede sak gitu tuh. Tinggalnya bagaimana Tuhan? Bingung. Sebabnya apa? Jembatan tamannya. Ada hiasan jembatan kayak taman gitu. Jembatannya gedenya itu antar provinsi. Wes ra iso bayangin toh. Aku bener. Hah? Itu istanamu? Ya. Jembatan kok dari sini sampai dari Indonesia itu antar provinsi Jawa ke Sumatera kan. Ya itulah istanaku. Aduh. Lah itu jalanan capek Tuhan. Di sini tidak ada jarak. Kamu dalam waktu mau jalan bisa, mau santai bisa, mau sekejap aku mau di sana. Langsung kue mikir gini, aku kepengen ke sana. Dalam seperberapa detik, kamu sudah di sana. Oh pantesan jembatan antar provinsi tidak masalah. Ya toh? Tapi kalau kamu udah ngalami dewek, ya tidak bakal ngerti. Dikasih tahu, ya tidak ngerti. Oh, tidak bisa bayangin. Nah, kemudian saya lihat, wis terkagum-kagum tok. Aduh, ini. Terus saya lihat ada orang jalan dari jembatan itu, jalan terus masuk ke istana. Aku bilang, Tuhan, alangkah bahagianya orang itu. Orang itu siapa Tuhan? Tidak jawab. Dia cuma jawab, orang itu yang tinggal bersama dengan aku. Waduh. Bahagianya Tuhan, iya. Nah, terus karena dari jauh, aku kan tidak ngerti deh itu aku. Turun. Tuhan bilang, yuk turun, kamu mau lihat enggak orang itu siapa? Oh iya. Padahal aku ya tidak kepingin. Karena apa? Cuma saya bilang, aduh orang itu loh bahagia. Tapi tidak ngerti, aku ya tidak kepingin. Aku dikatakan tidak punya rumah. Jadi aku tidak kepingin. Nah, terus turun. Setelah turun, loh. Setelah besar, loh kok aku Tuhan? Dia Tuhan bilang, lah iya, kamu tuh tidak tak kasih rumah disebabkan karena kamu mesti tinggal sama aku. Bayangin. Enak mana? Punya rumah dewe atau tinggal dengan Tuhan? Iya, makanya percaya aja. Jangan kepengen ini. Udah, itu urusannya orang lain. Yang penting kamu sama Yesus. Syukur-syukur dijadikan anaknya Yesus. Ya toh? Tapi padahal jangan kepingin jadi anak.
Sebab ikut Yesus itu ada tahapnya begini. Pertama kamu bertobat, kamu jadi anak. Diangkat jadi anak. Betul lah? Makanya dinamakan anak Tuhan. Anak. Tapi di dalam perjalanan hidup, selama di dunia, kamu pasti dididik. Jadi pelayan. Belajarnya melayani. Kalau nanti sudah lulus, dididik jadi hamba. Artinya hak-hakmu itu diangkat. Kalau pelayan masih punya hak. Masih bisa tanya gaji berapa, enak enggak, dikasih makan berapa kali. Ya toh, boleh libur enggak. Tapi kalau kamu sudah dididik jadi budak, tidak punya hak. Mulai dipretelin. Dihilangkan hak-hakmu, permintaanmu. Tapi belum habis. Kalau kamu lulus dididik jadi budak, berapa tahun, berapa lama? Itu tergantung pribadi dan Tuhan. Dididik lagi jadi budak belian. Nah, kalau budak belian itu tidak punya hak apa-apa. Telingamu potong pun kamu tidak boleh mengeluh dan tidak boleh komplain. Kepalamu dicopot sekalipun, kamu harus mengatakan terima kasih Tuhan. Itu. Nanti kalau kamu jadi budak belian sudah lulus, baru Tuhan berkata, engkau sahabatku. Nanti itu tingkatannya begitu. Jadi sementara kamu bertobat jadi anak, terus diproses jadi pelayan, diproses jadi budak, diproses jadi budak belian, baru sampai waktunya dia berkata, kaulah sahabatku.